Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul jamaah. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, sampailah pada puncaknya tentang langkah-langkah isbat nikah ini. Jadi dibagi 3 bagian. 2 bagian kemarin itu bagian-bagian persiapan. Disitulah keberhasilan, karena pada hari H itu tinggal disiplin dan ketertiban. Jadi kemarin sudah sampai para peserta itu tidak sampai 70, yaitu karena ya begitulah, ada yang satu kecamatan 1, tapi ada juga yang satu kecamatan 3. Nah, semua kecamatan yang mengirimkan itu keberangkatannya itu selain daripada pengantinnya sendiri, juga keluarga boleh ikut tapi biaya sendiri. Yang ketiga adalah pimpinan kecamatan, yaitu camat, KUA membawa masing-masing ya. Jadi setelah itu mulailah jam 4 subuh itu para pengantin dari hotel sudah menuju ke gedung wanita. Di situ dirias oleh kurang lebih, kata Ibu Min Hadi itu 40 perias ya. Jadi hampir 1 orang 1, ada yang 1 orang 2. Itu dari mana para periasnya? Juga dari kecamatan-kecamatan. Dikerahkan kembali lagi pakai pakaian yang dicarikan yang seragam semua ya. Terus pakai biasa siger dan lain sebagainya, pengantin dirias, kemudian pakai payung satu persatu. Kira-kira jam 6 itu mulai naik angkot, naik andong, setengah 7 naik andong keliling. Batasnya ke sananya itu sampai ke Kodim ya, ke Kodim. Belok lagi ke kanan kan begitu. Jadi itu kan jalan seperti itu, Ciamis bagus sekali. Belok ke sana terus pada di depan tetap ada kasidahan dan di belakang ada calung begitu. Nah, diturunkanlah di alun-alun setelah muter itu, dan dari alun-alun itu jalan dengan sholawat ya. Jalan sampai ke pendopo. Kan itu tuh dua-dua kan? Dua-dua. Nah, setelah rada datang ke pendopo karena si ini jalannya terlalu panjang, jadi 4-4. Jadi 4 orang itu 2 pasang dijejerkan. Jadi hanya 30 bersatnya ke belakangnya. 30. Nah, datang itu langsung dipapak dengan upacara adat lengser. Biasa aja seperti yang kawin, upacara adat lengser dengan segala upacara itu dibawa ke pemimpinan Kang Wawan. Wawan itu adalah seniman, suaminya Ibu Sri, PLKB Kecamatan Barebega Ciamis ya, lupa waktu itu ya, pindah-pindah Ciamis. Nah, terus biasa datang ke situ, kemudian didudukkan berdasarkan urutan dan lain sebagainya. Di situ terjadilah upacara seren sumeren, upacara serah terima. Siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima, ini unik. Kan ini bukan dari laki-laki kepada perempuan, bukan. Tapi dari dinas KB sebagai penyelenggara, sebagai orang yang menyiapkan peserta dan lain sebagainya, itu kepada kepala depak. Karena kepala depak yang akan mengawinkan, mangga nyangakeun ini 60 tolong dikawinkan begitu dengan isbat nikah. Kira-kira seperti itu. Jadi ada dialog, ada pembukaan. Di mana kan kalau kegiatan ada laporan laporan itu langsung aja oleh pembawa acara sekaligus selamat datang dan laporan. Nah, setelah itu serah terima, simpel aja. Aki yang menyerahkan, Pak Jasmidi yang menerima, dan kemudian ada sambutan bupati ya tentang program sambutan bupati. Setelah itu tetap ada khutbah nikah oleh siapa? Kiai Irfan ya, Kiai Darussalam ya. Ada dulu khutbah nikah, setelah khutbah nikah baru satu persatu. Nah, satu persatu dipanggil. Misalnya Kecamatan Ciamis, atas nama Anu dengan Anu dia ke depan.
Jadi di pendopo itu sudah seperti biasa. Ada tempat saksi, ada tempat wali, ada tempat pengantin, begitu ya di situ. Siapa yang menceritakannya adalah KUA. KUA-nya masing-masing naik ke atas di bawah, kemudian saksi berganti. Mulai Pak Bupati ada jadi saksi, kemudian Pak Dandim, kemudian Pak Kapolres, kemudian para kepala dinas. Kalau sudah tidak, Pak Camat yang saksi satu itu. Pak Camatnya juga menjadi saksi di situ. Jadi tinggal ijab kabul saja. Terima abdi nikah kan gitulah seperti itu. Nah, beres ya satu persatu, lama itu. Karena ya kalau ucapan ini ijab kabulnya mah tidak begitu lama, tapi kan persiapan, ini harus keluar dulu, ini harus masuk gitu kan. Dan itu sudah mulai dari jam 11-an kan, atau jam 10 mulai dengan itu, karena sebelumnya kan ada upacara-upacara dulu. Nah sampai siang terus ya. Nah setelah itu baru selesai, nah ya oleh para KUA, mundur lagi, ganti lagi, mundur lagi, ganti lagi. Sampailah kepada selesai. Setelah itu baru foto-foto biasa. Foto-foto ya, foto pengantin dan sebagainya. Kita siapkan tukang foto dan wah, udahlah heboh, banyak yang nonton itu. Jadi masyarakat itu diberitahu bahwa akan ada khutbah nikah itu di radio, ada kampanye dan sebagainya, itu pada datang ke pendopo. Dibebaskan aja, biasalah gitu. Kalau di Ciamis kan kayak gitu-gitu tuh sudah biasa, karena yang setiap tahun juga yang diadakan Permata Sanda dengan Kajar Jakamita, itu seluruh kader dan lain sebagainya masyarakat tumplek ke pendopo, sampai kadang-kadang masuk keluar minta ke tempat KWC dan lain sebagainya dibebaskan pada zamannya Pak Ngkon dengan Bung Ngkon. Begitu. Nah ini juga sama, setelah selesai foto-foto kemudian adalah pembagian, yaitu untuk calon pengantin, untuk pengantin isbat itu diberi dari dinas itu hanya satu buah tar, bolu atau kue, bolu pengantin gede bolunya. Gede itu bolunya ya, bolunya cukup gede masing-masing, pakai dus dan bagus lah. Kemudian uang 500.000. Panyecep ya, uang 500.000. Tapi dari situ juga banyak sponsor yang memberi, yaitu misalnya, nah ini di dalam sponsor pengaturannya itu kan tidak bisa semua. Ada yang memberi uang, ada yang memberi barang. Aki minta kalau memberi barang harus sejumlah pengantin. Kalau misalnya memberi cangkir gitu, beli cangkirnya harus 60. Jadi satu orang satu gitu. Gitu. Ada yang gelas, perlosin, jadi harus 60 losin. Tapi ada juga yang dibagi dua. Misalnya BRI dengan mana gitu misalnya, dengan BNI gitu, 30 gitu. Tapi harus sama, diaturnya seperti itu. Sehingga demikianlah sampai Pak Bupati, Forkominda dan semua juga ya Muspida lah begitu, tidak berangkat, tidak ada lagi acara lain di situ saja sampai sore. Ramai tuh Pak, karena di situ disediakan makan, walaupun makannya untuk yang itu khusus terpisah, yaitu makan parasman. Itu yang mengaturnya siapa? Yang mengaturnya adalah Bapak Bupati yang sekarang, yaitu Pak Herdiat. Waktu itu beliau masih jadi kepala bagian umum. Wah, jadi para pria segala macam bisa. Khusus untuk pengantin yang 60 pasang bisa. Juga keluarga yang di luar itu diberi juga makanan ya, snack atau nasi kotak. Cukup hajatnya cukup besar. Makanya kalau si Akang penanya ini saudaranya dulu kan di Depang Ciamis, pasti mengatakan ini unik. Karena jarang terjadi, walaupun memang isbat nikah di mana-mana juga dilaksanakan, tapi itulah acara-acara yang Aki bukan inovasi, kreativitas saja itu yang Aki lakukan dengan teman-teman. Tentu saja itu yang kerja kerasnya adalah kawan-kawan Aki, khususnya para UPT dan staf kabupaten. Intinya di situ. Dan kebijakan, keloyalan ya, kemurahan hati Bapak Bupati. Termasuk
Bapak-bapak dah Pak Tarso, dan juga tidak lepas peranan dari Pak Jaswidi yang juga mengerahkan seluruh KUA dengan segala potensinya, dan juga Aki berterima kasih juga kepada khususnya para penyumbang, wabil khusus lagi kepada Ibu Min Hadi, Ketua Harpi Melati Ciamis. Nggak tahu sekarang Aki insya Allah lusa hari Selasa ke Ciamis, apakah Ibu Min Hadi sehat atau tidak? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Belum ada berita Ibu Min Hadi itu masih ada kayaknya. Biasanya kalau orang tenar itu kalau misalnya ada kejadian apakah ke rumah sakit atau meninggal itu suka beritanya. Aki belum mendengar berita itu. Mudah-mudahan semuanya ini adalah gambaran. Sekali lagi tidak berarti kita menonjolkan diri atau segala macam. Ini hanya sebagai guidance, pengarah. Toh bisa atau tidaknya itu akan tergantung kepada sosial budaya, kepada kondisi setempat ya. Itu gambaran dari Aki, dan mungkin bisa lebih dari itu yang dilakukan. Mudah-mudahan lebih sukses di kabupaten-kabupaten yang akan melaksanakan isbat nikah berdasarkan kepada undang-undang sekarang nomor 52 2009, bahwa keluarga sejahtera itu adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Sekian saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.